Sebelum lanjut videonya, yuk like, comment, subscribe, dan share videonya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar yang ngisi konten tetap semangat buat konten-konten berikutnya. Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali di video simulasi AKM Numerasi SDMI Part 2. Bagi adik-adik yang belum menonton part 1-nya, bisa mengklik link di deskripsi ya. Sama seperti di video pertama, adik-adik terlebih dahulu harus mengisi data diri ya. Diisikan dulu nama lengkap adik-adik. Kemudian jenis kelaminnya. Kemudian mata ujiannya, karena sekarang kita sedang simulasi AKM numerasi, kita isi AKM numerasi. Kemudian tanggal lahirnya ya adik-adik. Kemudian isi tokennya. Nah, setelah adik-adik memastikan semua data dirinya sudah terisi lengkap, selanjutnya adik-adik bisa mengklik berikutnya. Nah, sudah terlihat kan adik-adik ya soalnya. Kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan garis bilangan di bawah ini. Nilai pecahan berikut ini yang dapat diwakili oleh A pada garis bilangan adalah A 3/5, B 22/5, C 23/5, dan D 32/5. Ini bentuk soalnya pilihan ganda ya. Bagaimana cara menjawabnya? Jadi kita perhatikan di sini ada satu garis bilangan, kemudian posisi A ada di sebelah sini ya adik-adik. Nah, kalau kita melihat A itu di sini 2,5 ya. Berarti artinya A berada di antara 2,5 dan 3. Nah, dari sini kita lihat pilihannya satu persatu. Untuk pilihan A itu tadi 3/5. Nah, 3/5 ini kurang dari 2,5. Sementara A berada di antara 2,5 dan 3. Berarti artinya apa? 3/5 tidak berada di antara 2,5 dan 3. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian yang B. B itu 2/5. Nah, 2/5 juga kurang dari 2,5. Sehingga sama dengan 3/5. 2/5 tidak berada di antara 2,5 dan 3. Kemudian yang C. Bagaimana dengan yang C? 2/3/5. Nah, 2/3/5 ini lebih dari 2,5 tetapi kurang dari 3. Artinya apa? Artinya
2/3/5 itu berada di antara 2,5 dan 3. Jadi jawabannya yang C ya adik-adik. Tapi kita lihat jawaban yang D. Kalau yang D seperti apa? Di atas aja ya adik-adik. Yang D 3/2/5. Ini lebih dari 3. Artinya 3/2/5 tidak berada di antara 2,5 dan 3. Oke, jadi seperti itu ya jawabannya yang C. Kita lanjut yang nomor 2. Di sini juga sama ya. Perhatikan gambar garis bilangan pada pilihan jawaban berikut ini. Jadi ada satu garis bilangan, kemudian di sana diketahui ada 0, P, dan 5/6. Kelompokkan pecahan-pecahan di atas pada tabel di bawah ini. Tulislah abjadnya pada kolom jawaban di bawah ini. Jadi ini bukan pilihan ganda ya adik-adik, tapi ini isian singkat. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat ya. Di sini ada satu garis bilangan. Jadi kalau kita isikan satu persatu, ini pecahan per 6. 0 berarti di sini 1/6. Kemudian di sini 2/6, 3/6, 4/6. Di sini 6/6, 6/6. Di sini 7/6. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat satu persatu. Untuk yang abjad A itu 1/6 dibandingkan dengan yang P ya. Yang P-nya 2/6. Ini penyebutnya sudah sama ya adik-adik. Jadi kita tinggal langsung membandingkan mana yang lebih besar. Yang lebih besar tentu saja 2/6 ya, atau 1/6 lebih kecil dari 2/6. Karena 1/6 lebih kecil dari 2/6 artinya 1/6 berada di sebelah kiri ya. Kiri P. Seperti itu. Kemudian sekarang yang abjad B. Abjad B itu ada 1/4. Ini dibandingkannya sama ya dengan P 2/6. Nah, karena ini belum sama penyebutnya, kita samakan dulu penyebutnya. Per 12 ya. 12 dibagi 4, 3 kali 1, 3. 12 bagi 6, 2 kali 2, 4. Nah, ini sudah sama penyebutnya. 3/12 juga lebih kecil dari 4/12. Artinya abjad B juga berada di kiri P. Kemudian yang abjad C. Ini ada 1/12. Yang P tetap 2/6 ya. Sama ya, kita samakan penyebutnya per 12. 12 bagi 12, 1. 12 bagi 6, 2. 4/12. 1/12 lebih kecil dari 4/12. Sehingga abjad C juga berada di kiri P. Sekarang kita lihat yang abjad D. Abjad D dia ada 2/3 dibandingkan dengan 2/6. Atau 2/6 ini bisa diperkecil ya adik-adik. Dibagi 2, dibagi 2. Jadi 1/3. Nah, bisa kelihatan kan? 2/3 dibandingkan dengan 1/3. 2/3 lebih besar dari 1/3. Berarti abjad D berada di sebelah kanan. Karena lebih besar ya.
Kemudian yang abjad E itu ada 2/5. 2/5. Ini kita bandingkannya dengan sepertiga ya adik-adik, biar gampang menyamakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya per 15 ya. 15 dibagi 5, 3 dikali 2, 6. 15 dibagi 3, 5 dikali 1, 5. Nah, 6/15 ini lebih besar dari 5/15. Artinya ini juga berada di sebelah kanan P. Oke, udah semua ya adik-adik. Jadi kita tuliskan jawabannya. Yang berada di sebelah kiri adalah sebelah kanan dulu. Bilangan yang berada di sebelah kanan P itu tadi abjad D, dan abjad E. Kemudian bilangan yang berada di sebelah kiri ini ada abjad A, kemudian B dan C. Gitu ya adik-adik, mudah kan? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, berikut ini menu makanan dan minuman beserta kandungan kalorinya. Jadi di sini ada nasi goreng, kalorinya 333 kalori. Kemudian jus jeruk 112 kalori. Mie bakso 388 kalori, es teh manis 90 kalori, PMP 234 kalori. Kombinasi menu manakah yang memberikan total kalori di antara 400 dan 500 kalori? Berilah tanda centang pada kotak. Nah, ini tipe soal pilihan ganda kompleks ya adik-adik. Jadi adik-adik harus menghitung satu-satu yang berada di antara 400 dan 500 kalori. Itu gambar yang mana? Oke ya. Kita bahas yang pertama. Gambar yang pertama itu gambar nasi goreng dan jus jeruk. Nasi goreng 333, jus jeruk 112, sehingga totalnya 445 kalori. Kemudian yang kedua nasi goreng 333 ditambah ini es teh manis 90, sehingga jumlahnya 423 kalori. Kemudian yang ketiga ini ada mie bakso 388 kalori ditambah jus jeruk 112. Jadi jumlahnya 500 kalori. Yang keempat, ini ada mie bakso 388 kalori ditambah es teh manis 90. Jadi jumlahnya 478 kalori. Kemudian gambar kelima, ini ada PMP itu 234 kalori ditambah jus jeruknya 112. Ini jumlahnya 346 kalori. Kemudian gambar yang terakhir, gabungan antara PMP 234 kalori ditambah es teh manis 90 kalori, sehingga totalnya 324 kalori. Kita kembali lagi tadi pertanyaannya, kombinasi menu manakah yang memberikan total kalori di antara
di antara 400 dan 500 kalori. Nah, adik-adik harus tahu ya pengertian dari di antara 400 dan 500. Pengertiannya berarti lebih dari 400 tetapi kurang dari 500. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Yang lebih dari 400 dan kurang dari 500. Berarti gambar yang pertama ya, karena 445. Kemudian gambar yang kedua karena 423. Kemudian yang ketiga masuk enggak? Enggak, karena pas ya, sama dengan. Sementara ini harus lebih kecil dari 500. Kemudian gambar yang keempat. Gambar 5 dan 6 enggak ya, karena lebih kecil dari 400. Jadi jawabannya gambar 1, 2, dan 4. Gambar 1 kita klik ya, 2 dan 4. Oke, seperti itu ya adik-adik. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 ini tentang EPB ya, masih materi pokok bilangan. Kemudian bentuk soalnya ini menjodohkan ya adik-adik. Yuli mempunyai sekeranjang bunga yang terdiri atas 39 tangkai bunga mawar dan 52 tangkai bunga matahari. Yuli ingin merangkai kedua bunga tersebut ke dalam sebanyak mungkin vas bunga, sehingga jumlahnya sama banyak dalam setiap vas bunga. Pasangkan pernyataan berikut ini dengan nilai yang sesuai. Nah, berarti ini penerapan EPB ya adik-adik. Kita bahas ya. Yang pertama yang diketahui adalah 39 tangkai bunga mawar. Kemudian yang kedua 52 tangkai bunga matahari. Kita cari dulu faktor dari 39. Faktor dari 39 itu 1 dikali 39 sama 3 dikali 13 ya. Sehingga faktornya itu adalah 1, 3, 13, dan 39. Kemudian 52. 52 itu 1 dikali 52. Kemudian 2 dikali 26, kemudian 4 dikali 13. Sehingga faktornya di sini ada 1, 2, 4, kemudian 13, 26, dan 52. Nah, dapatkan ya EPB dari 39 dan 52. Itu yang samanya 13 ya. 13. Dapat ya EPB dari 39 dan 52 sama dengan 13. Artinya jumlah vas bunganya adalah 13. Nah, sekarang di setiap vas bunga berapa tangkai bunga mawarnya? Berarti bunga mawar di setiap vas bunga 39 dibagi 13 sama dengan 3. Jadi ada 3 tangkai ya. Kemudian bunga mataharinya. Bunga mataharinya berarti 52 dibagi 13 sama dengan 4. Jadi jumlah vas bunganya 13,
bunga mawarnya di setiap vas bunga ada 3 tangkai, bunga mataharinya ada 4 tangkai. Kita isikan ya jawabannya. Banyaknya bunga mawar yang terdapat dalam setiap vas bunga. Tadi isinya berapa? 3 ya, berarti kita pilih D. Kemudian pernyataan yang kedua, banyaknya bunga matahari yang terdapat dalam setiap vas bunga. Jawabannya 4 ya, berarti kita isikan C. Kemudian banyaknya vas bunga yang dibutuhkan untuk masing-masing jenis bunga. Tadi 13 ya, berarti kita isikan pilihannya B. Seperti itu ya adik-adik. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal ini tentang geometri ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Bangun datar tersusun atas persegi dan persegi panjang. Lebar persegi panjang sama dengan lebar persegi. Panjang persegi panjang 3 kali lebih besar dibandingkan lebarnya. Berapakah keliling bangun tersebut? Nah, kita bahas ya adik-adik. Di sini ada 2 bangun datar ya. Di sini ada persegi panjang, kemudian di sini ada persegi. Nah, pernyataan yang pertama, lebar persegi panjang sama dengan lebar persegi. Nah, lebar ini persegi panjang sama dengan lebar persegi, sehingga ini isinya 6 ya. Nah, karena ini bangun datar persegi sehingga sisi-sisinya sama semuanya. Ini 6, kemudian ini juga 6. Nah, di sini juga 6 ya kalau misalnya ditulis. Kemudian pernyataan yang kedua, panjang persegi panjang 3 kali lebih besar dibandingkan lebarnya. Nah, panjang ini segini, ini 3 kali lebih besar dari panjangnya, berarti 3 dikali 6. Jadi berapa? 18 ya adik-adik. Nah, untuk menghitung keliling, kita tidak usah menggunakan rumus. Jadi kita langsung menjumlahkan semua keliling dari bangun datar ini. Nah, yang belum terisi, yang sisi sebelah sini ya adik-adik. Sisi sebelah sini itu berarti 18 dikurangi 6. Yang ini ya. Jadi hasilnya 12. Kemudian yang bagian atas ini sama panjangnya dengan bagian bawah, berarti 6 cm. Sehingga keliling dari bangun datar ini adalah, kita mulai dari sini ya, 6 ditambah 6 ditambah 6 tambah 6, kemudian ditambah 12 ditambah 6 ditambah 18. Untuk memudahkan perhitungan, kita hitung 6-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini. Jadi 5 dikali 6 ditambah 12 ditambah 18. 5 dikali 6 30 ditambah 12 tambah 18 juga 30 ya. Jadi hasilnya 60 cm. Jadi jawabannya keliling bangun datar yang ditanya adalah 60 cm. Yang B ya adik-adik. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Eki dan Edo kehilangan payungnya. Di kantor barang hilang, mereka melihat daftar payung yang telah diserahkan kepada petugas. Orang yang telah mengisi daftar barang hilang sepertinya kebingungan dengan satuan panjang yang dituliskan. Ini ada tabelnya ya adik-adik, ada barangnya payung semua, kemudian tanggal diserahkannya, ada warna payungnya, kemudian ada panjang
masing-masing. Panjang payung mereka lebih dari 90 cm tetapi kurang dari 100 cm. Payung Eki lebih panjang daripada payung Edo. Berikan tanda centang pada pernyataan yang benar. Di sini ada 4 pernyataan ya. Pernyataan yang pertama, payung Eki berwarna hitam dengan panjang 970 mm. Kemudian pernyataan kedua, payung Eki berwarna perak dengan panjang 100 mm. Kemudian yang ketiga, payung Edo berwarna merah dengan panjang 89 cm 50 mm. Pernyataan keempat, panjang payung Eki lebih panjang 3 cm daripada panjang payung Edo. Nah, adik-adik, ini termasuk soal pengukuran konversi satuan panjang. Berarti kita harus membuat dulu tangga satuan panjangnya ya. Terlalu ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada kilometer, kemudian hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Turun satu tangga ini dikali 10, kemudian naik satu tangga ini dibagi 10. Nah, biar mudah kita konversi ke sentimeter dulu semua ya. Untuk yang pertama, yang ini ya adik-adik, 2 desimeter 10 milimeter. 2 desimeter, lihat ya di sini ke sentimeter dia turun satu tangga, berarti dikali 10, hasilnya 20 cm. Kemudian yang 10 mm-nya ini kebalikannya ya, dia naik satu tangga berarti dibagi 10, hasilnya 1 cm, 21 cm. Jadi ini kita isikan di sini 21 cm. Kelihatan enggak? cm. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua 8 meter 50 cm. Yang 8 meternya aja ya. 8 meter ke sentimeter dia turun 1, 2 ya. Berarti 8 dikali, karena turun 2 dikali 100. Ini 800 cm. Ditambah 50. Jadi hasilnya 850 cm. 850 cm. Kemudian yang ketiga 89 cm 50 mm. Yang 50 mm nya aja ya. 50 mm. Ini milimeter ke sentimeter. Naik ya. Satu tangga berarti 50 dibagi 10. 5 cm. Ditambah 89 cm. Jadi hasilnya 94 cm. Ini 94 cm. Kemudian yang keempat 970 mm. Tadi ya naik satu tangga berarti 970 dibagi 10. 97 cm. Nah, ini 97 cm. Kemudian yang terakhir yang kelima 57 desimeter.
desimeter ke sentimeter, itu turun 1, berarti 57 dikali 10, 570 cm ditambah 2 cm, hasilnya 572 cm. Nah, 572 cm. Nah, sudah dapat ya, sudah sama semuanya. Dikonversi ke satuan sentimeter, kita baca satu persatu pernyataannya. Yang pertama, panjang payung mereka lebih dari 90 cm tetapi kurang dari 100 cm. Nih, panjang payungnya lebih besar dari 90 tapi lebih kecil dari 100. Nah, berarti kita bisa mengeliminasi. Mana yang dieliminasi? Payung yang pertama ya, karena 21 cm lebih kecil dari 90. Ini salah. Kemudian yang kedua, 850 cm. Ini lebih besar ya dari 100. Kemudian yang kelima, 572 cm. Nah, berarti tinggal 2 ya, payung warna merah dengan payung warna hitam. Kita baca pernyataan yang kedua. Payung Eki lebih panjang daripada payung Edo. Payung Eki lebih panjang daripada payung Edo. Berarti payung Eki yang mana? Yang ini ya, karena 97 lebih besar dari 94. Berarti ini payung Eki, yang ini payung Edo. Berapa selisih payung Eki dan payung Edo? 97 dikurang 94. Selisihnya 3 ya. Berarti payung Eki lebih panjang 3 cm dibanding payung Edo. Kita lihat pernyataannya satu persatu. Pernyataan yang pertama, payung Eki berwarna hitam dengan panjang 970 mm. Tadi payung Eki yang mana? Yang ini ya, warna hitam dengan panjang 970 mm. Berarti pernyataan yang pertama benar. Kita centang ya. Kemudian ini payung Eki berwarna perak. Nah, ini berarti salah ya, karena payung Eki itu berwarna hitam. Kemudian yang kedua, yang pernyataan ketiga, payung Edo berwarna merah dengan panjang 89 cm 50 mm. Nih lihat payung Edo. Payung merah dengan panjang 89 cm 50 mm. Berarti benar ya. Kita centang. Kemudian pernyataan yang keempat. Panjang payung Eki lebih panjang 3 cm daripada panjang payung Edo. Benar ya? Tadi sudah dihitung. Nih, 97 dikurangi 94 sama dengan 3 cm. Jadi, payung Eki lebih panjang 3 cm dibandingkan payung Edo. Kita centang ya. Nah, seperti itu adik-adik. Mudah kan? Yuk kita lanjut ke soal nomor 7. Andi membeli 2 es krim dan 6 permen seharga 15.000. Sementara itu, Dinda harus membayar 8.500 untuk membeli 1 es krim dan 5 permen. Jika Ina ingin membeli 1 es krim dan 1 permen, maka uang yang harus dibayarkan adalah, ini soal isian singkat ya, kemudian ini termasuk materi pokok aljabar. Oke, kita bahas ya. Yang pertama yang diketahui itu adalah 2 es krim ditambah 6 permen. Ini 15.000. Kemudian 1 es krim ditambah 5 permen. Ini 8.500. Yang ditanya 1 es krim dan 1 permen.
Dari sini bisa dijabarkan 2 es krim 6 permen itu sama artinya dengan 1 es krim ditambah 1 permen ditambah 1 es krim ditambah 5 permen sama dengan tadi, ini sama dengan 2 es krim dan 6 permen 15.000. Nah, 1 es krim dan 5 permen yang ini ya, ini sudah diketahui 8.500. Nah, jadi untuk mengetahui 1 es krim ditambah 1 permen itu 2 ruas dikurangi dengan 8.500. Yang ini 8.500 dikurangi 8.500 habis ya. Ruas kiri, ruas kanannya 15.000 dikurangi 8.500. Jadi 1 es krim ditambah 1 permen hasilnya 6.500. Mudah kan ya? Jawabannya adalah 6.500. Kelebihan 1. Nah, gitu ya adik-adik. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Mirna menjual makanan ringan sehat yang dapat dikemas dalam bentuk karton kecil dan karton besar. Karton kecil dapat diisi 12 makanan ringan. Nah, karton kecil kita satu-satu ya. Ini dapat diisi 12 makanan ringan. Kemudian karton besar dapat diisi 18 makanan ringan. Karton besar ini 18 makanan ringan. Mirna berpendapat bahwa 150 makanan ringan dapat dikemas ke dalam 2 karton kecil dan 7 karton besar. Jadi kata Mirna ada 150 makanan ringan ini dapat dikemas ke 2 karton kecil dan 7 karton besar. Oke. Pertanyaannya, apakah kamu setuju dengan pendapat Mirna? Jelaskan jawabanmu. Nah, ini tipe soal uraian ya, adik-adik. Nah, kita lihat pernyataan Mirna, 150 makanan ini bisa disimpan ke 2 karton kecil dan 7 karton besar. Kemudian diketahui karton kecil itu berisi 12 makanan ringan dan karton besar berisi 18 makanan ringan. 12 dan 18 berarti 2 dikali 2 karton kecil ya, isinya 12. 2 dikali 12 ditambah 7 karton besar, 7 dikali 18 ya adik-adik. Nah, kalimat matematikanya seperti ini kalau dituliskan. 2 dikali 12 ditambah 7 dikali 18. Kita selesaikan ya. 2 dikali 12 ini bisa langsung diselesaikan. 24 ditambah 7 dikali 18. Kalau adik-adik susah bisa diuraikan. 7 dikali 10 ditambah 7 dikali 8. 24 ditambah 70 ditambah 56. Hasilnya
24, ini 10, 80 tambah 70, 150 ya adik-adik. Nah, berarti kita harus setuju dengan pernyataan Mirna karena hasilnya sama, 150, ini juga 150 makanan. Jadi jawabannya, apakah kamu setuju dengan pendapat Mirna? Setuju. Alasannya karena jika dikemas ke dalam karton kecil jika dikemas ke dalam berapa tadi? 2 karton kecil, 2-nya ketinggalan ya, 2 karton kecil dan 7 karton besar, hasilnya adalah 150. Seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Soal ini termasuk soal data ya. Tabel di bawah ini menunjukkan buah kesukaan siswa. Daniel tidak sengaja menumpahkan tinta sehingga nama buah kesukaan pada tabel tertutupi. Ada beberapa petunjuk yang dapat digunakan untuk menemukan nama buah kesukaan pada tabel. A. Banyak siswa yang menyukai mangga 5 lebih banyak daripada siswa yang menyukai apel. B. Banyak siswa yang menyukai apel 2 kali lebih banyak daripada siswa yang menyukai anggur. C. Banyak siswa yang menyukai pisang 10 lebih banyak daripada siswa yang menyukai mangga. Berdasarkan informasi di atas, apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan ya. Pernyataan yang pertama, banyak siswa yang menyukai apel adalah 4 orang. Pernyataan yang kedua, banyak siswa yang menyukai mangga adalah 25 orang. Pernyataan yang ketiga, banyak siswa yang menyukai pisang adalah 35 orang. Pernyataan yang keempat, jumlah siswa seluruhnya adalah 90 orang. Nah, kita misalkan ya. Kita misalkan buah kesukaan untuk di baris pertama itu A. Kemudian di baris kedua B, di baris ketiga C, di baris keempat D. Nah, kita hitung dulu ya. Berarti buah A itu jumlahnya kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, 5 gambar anak, kemudian 1 gambar anak mewakili 5 orang, sehingga 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, kemudian yang B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya, berarti 7 dikali 5. 35. Kemudian yang C ada 2 ya, berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. Yang D 1, 2, 3, 4 ada 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. Kita ulang ya yang diketahuinya. Yang pertama, banyak siswa yang menyukai mangga 5 lebih banyak daripada siswa yang menyukai apel. Nah, kita lihat
Yang selisihnya 5 apa? Berarti yang selisihnya 5 itu yang buah D dengan buah A. Ya, 25 dikurangi 20 hasilnya 5. 25 dikurangi 20 hasilnya 5. Sehingga sudah jelas bahwa yang buah A itu adalah mangga. Yang buah D itu adalah apel. Itu ya. Kemudian yang B. Banyak siswa yang menyukai apel 2 kali lebih banyak daripada siswa yang menyukai anggur. Nah, apel ini 20 ya. Banyak siswa yang menyukai apel 20 lebih banyak dibandingkan siswa yang menyukai anggur. Jelas ya? Berarti yang buah C itu adalah anggur. Dari pernyataan yang kedua ya. Kemudian yang C. Banyak siswa yang menyukai pisang 10 lebih banyak daripada siswa yang menyukai mangga. Benar berarti ya? Ini pisang 10 lebih banyak daripada yang menyukai mangga. 35 dikurangi 25 10. Seperti itu ya. Jadi udah ketahuan yang suka mangga 25, yang suka pisang 35, yang suka anggur 10, yang suka apel 20. Kemudian jumlah seluruhnya ya. Jumlah seluruhnya berarti 25 ditambah 35 ditambah 10 ditambah 20. Hasilnya 2, 3, 60, 70, 90 ya. 90 orang. Oke, kita lihat pernyataannya satu persatu di soal. Banyak siswa yang menyukai apel adalah 4 orang. Salah ya, karena yang menyukai apel itu ada 20 orang. Kita centang di kolom salah. Banyak siswa yang menyukai mangga adalah 25 orang. Benar ya? Mangga 25 orang. Kemudian banyak siswa yang menyukai pisang adalah 35 orang. Benar ya? Yang ini 35 orang. Kemudian jumlah siswa seluruhnya adalah 90 orang. Benar ya? Tadi penjumlahan dari 25 ditambah 35 ditambah 10 tambah 20. 90 orang. Seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Tidak terasa ya adik-adik. Seperti biasa, soal terakhir ini materi tentang ketidakpastian. Gibran memiliki 6 pasang kaos kaki yang disimpan di dalam laci seperti gambar berikut. Nah, di gambarnya ada 3 warna kaos kaki, ada warna putih, hitam, dan abu-abu. Gibran mengambil 1 kaos kaki secara acak dari laci tersebut. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Pernyataan yang pertama, kaos kaki warna abu lebih mungkin diambil oleh Gibran. Pernyataan kedua, kaos kaki warna abu pasti diambil oleh Gibran. Pernyataan yang ketiga, kaos kaki warna hitam tidak mungkin diambil oleh Gibran. Nah, tadi ada 3 warna kaos kaki. Kita hitung satu-satu. Warna putih. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya jumlahnya. Kemudian yang warna hitam. Ada 2. Yang warna abu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Berarti jumlah totalnya semuanya 12. Berarti kalau warna putih itu 4/12 atau
sepertiganya ya. Kemudian yang warna hitam 2/12 berarti 1/6. Kemudian yang warna abu 6/12 atau setengahnya. Kemungkinan untuk diambilnya. Kita baca pernyataannya satu persatu. Kaos kaki warna abu lebih mungkin diambil oleh Gibran. Benar ya? Kenapa? Karena ini paling besar ya. Setengah itu udah pasti lebih besar dari 1/3 dan 1/6. Berarti Gibran lebih mungkin mengambil kaos kaki warna abu. Kita centang di pernyataan yang benar. Nah, kemudian pernyataan yang kedua ya. Kaos kaki warna abu pasti diambil oleh Gibran. Ini salah ya pernyataannya. Kenapa? Karena Gibran bisa aja ngambil warna selain abu, karena di sana ada warna putih dan ada warna hitam. Kemudian pernyataan ketiga, kaos kaki warna hitam tidak mungkin diambil oleh Gibran. Ini juga salah ya, karena mungkin saja diambil oleh Gibran. Tadi kemungkinannya yang warna hitam adalah 1/6-nya. Seperti itu adik-adik. Mudah kan ya? Nah, setelah adik-adik selesai mengisi semua soal di simulasi AKM numerasi, pastikan dulu semuanya terisi. Nah, seperti ini ya adik-adik. Jadi setelah selesai, adik-adik periksa dulu apakah semua jawabannya sudah masuk. Setelah dipastikan bahwa semua jawabannya masuk dan adik-adik juga sudah yakin bahwa yang diisi sudah benar, adik-adik bisa langsung mengklik tombol kirim. Kita klik ya tombol kirimnya. Nah, setelah adik-adik mengklik tombol kirim, artinya adik-adik sudah selesai mengerjakan simulasi AKM numerasi. Bagaimana adik-adik? Sudah semakin yakin kan untuk mengikuti tes asesmen nasionalnya, terutama untuk AKM numerasinya? Selamat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Menarik kan videonya? Mau bahas soal apa lagi? Tulis aja soalnya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share videonya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya.